Omikron sudah masuk, transmisi lokal akan terjadi. Pengalaman kita di negara-negara lain, Omikron itu ciri-cirinya yang pertama naiknya cepat dan tinggi. Jadi kita tidak perlu kaget kalau dia naiknya cepat dan tinggi. Ciri-ciri nomor 2 dari Omikron, dia lebih ringan, menyebabkan masuk rumah sakit dan wafatnya lebih rendah. Ya. Data itu kita konfirmasi melihat apa yang ada di Indonesia sekarang. Ya. Yang dirawat di rumah sakit sekarang 7.688, kapasitas terpasang kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Khusus untuk DKI yang hari ini juga sempat ramai dibicarakan, yang sudah masuk di isolasi 1.700-1.800-an, dari kapasitas terpasang di DKI 3.900, tapi kapasitas maksimalnya di DKI 11.000. Jadi masih ada room. Nah, catatan kita adalah yang berikutnya, yang masuk ke rumah sakit itu sebenarnya sebagian besar tidak perlu masuk ke rumah sakit, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita perlu menjelaskan dengan baik ke publik, dan saya butuh bantuan teman-teman sekalian. Yang masuk ke rumah sakit itu adalah kondisi sedang dan kondisi berat. Definisinya sedang berat apa? Butuh oksigen. Kalau dia tanpa gejala, yang tadi kita lihat dari data yang kita miliki sekitar 30-35% itu tanpa gejala, atau 35-40% tanpa gejala, itu harusnya bisa dirawat di rumah, tidak usah panik, minum vitamin aja, buka jendela, isolasi sendiri. Kecuali kalau memang dia tempatnya padat sekali, ngumpul sama keluarganya nggak bisa dihindari, masukkan ke isolasi terpusat seperti di Wisma. Ya, tapi harusnya seperti ini harusnya bisa sembuh sendiri. Kalau dia ringan, artinya ada gejala mungkin pilek, batuk, demam, tapi juga saturasinya masih baik ya di atas 95%, itu juga sebenarnya bisa dirawat sendiri di rumah, ya tidak perlu ke rumah sakit. Karena dengan adanya obat-obatan yang kita ada, konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatannya. Sehingga dengan demikian insya Allah bisa sembuh tanpa perlu masuk ke rumah sakit. Nah, kalau dia udah sesak, saturasi di bawah 95-94, butuh oksigen, nah itu yang perlu dibawa rumah sakit. Atau dari data tadi kita lihat orang tua di atas 60 tahun lebih baik dibawa ke rumah sakit. Atau misalnya ada orang yang belum divaksin kena, nah itu dibawa ke rumah sakit. Karena resiko orang yang belum divaksin, resiko orang tua itu tinggi. Jadi sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Yang lainnya kita bisa dirawat di rumah saja. Ya, kita bawa di rumah saja. Nah, hal-hal ini saya minta supaya teman-teman wartawan bisa menyampaikan dengan baik ke rakyat mengenai ciri-ciri varian Omikron ini, kondisinya seperti apa, dan masyarakatnya sebaiknya lakukan apa. Ya, pesan saya terakhir, yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada, hati-hati. Yang paling penting selalu jaga masker, hindari kerumunan karena penularan akan semakin tinggi di sini. Kalau bisa kerja di rumah saja, gitu ya, tidak usah terlampau banyak jalan-jalan kemana-mana karena resiko tertularnya juga sedang tinggi. Nah, tapi kalau toh pun tertular, tidak usah panik. Kenapa? Karena insya Allah asal kita disiplin, tinggal di rumah, isolasi sendiri, ya minum vitamin C sama D, ya kalau ada demam-demam sedikit minum obat Panadol untuk menurunkan panas, insya Allah harusnya bisa sembuh. Siapa yang perlu ke rumah sakit? Itu tadi. Kalau kita ada lansia-lansia yang udah tua, komorbidnya banyak, gitu ya, atau belum divaksin, itu ke rumah sakit. Sehingga teman-teman juga ingat, cepat-cepatlah divaksin yang belum. Karena begitu kita divaksin, daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi varian baru ini.